Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lestari Rahayu pada mata kuliah akuntansi. Pada kali ini akan kita bahas mengenai laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu merupakan hasil akhir proses akuntansi. Adapun saldo setiap akun, angkanya diambil dari saldo akhir yang ada di setiap akun buku besar. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari laporan rugi laba, income statement, laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca atau balance sheet. Nah, tujuan pembuatan laporan keuangan yang pertama adalah untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan, baik itu aktiva, utang, dan modal pemilik. Yang kedua, untuk menyajikan informasi kinerja atau prestasi perusahaan. Nah, gimana, berapa besar kekayaannya, berapa besar utangnya. Kemudian yang ketiga, untuk menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan. Yang keempat, untuk mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan. Karakteristik laporan keuangan yang pertama harus dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunanya. Yang kedua, relevan. Jadi, informasi keuangan harus berpautan dengan tujuan pemanfaatannya. Yang ketiga, andal. Agar bermanfaat, informasi keuangan juga harus andal dalam arti bebas dari kesalahan, material, tulus, dan jujur wajar angkanya. Kemudian yang keempat, dapat diperbandingkan. Sehingga informasi keuangan harus dapat diperbandingkan dengan informasi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama atau dengan perusahaan yang sejenis lainnya pada waktu yang sama. Jadi kalau perusahaan agribisnis ya kita bandingkan juga dengan perusahaan agribisnis. Atau perusahaan agribisnis tahun 2020 dengan tahun 2021. Laporan keuangan perusahaan agribisnis 2020 dengan 2021 sehingga dapat diperbandingkan. Kemudian yang pertama adalah laporan keuangan adalah neraca. Apa itu neraca? Neraca itu adalah secara sistematis menyajikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, pada saat dipotret perusahaan itu, kondisi keuangannya. Nah, fungsinya apa? Yang pertama adalah menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan. Likuiditas adalah suatu alat ukur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya tepat pada waktu yang telah disepakati. Yang kedua, menilai struktur pendanaan perusahaan. Yang ketiga, menganalisis komposisi kekayaan perusahaan. Nah, komponen neraca itu ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu merupakan kekayaan yang dikuasai dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Pasiva itu merupakan asal dari aktiva, sehingga jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Sumber pasiva bisa dari utang atau dari modal pemilik. Aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar atau aktiva tetap. Apa itu aktiva lancar? Yaitu aktiva yang diharapkan segera terkonversi menjadi kas, terjual, atau terpakai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jenis aktiva lancar ada kas, kemudian ada surat berharga. Ya, kas itu contohnya ada cek, wesel, pos, dan sebagainya. Surat berharga, ya, kemudian ada piutang, kemudian ada persediaan barang, kemudian ada pembayaran di muka, sehingga menunjukkan pembayaran untuk barang atau jasa yang baru dinikmati manfaatnya di masa yang akan datang. Misal pembayaran sewa.
Dan ada aktiva tetap, tapi berwujud, yaitu berupa fasilitas fisik seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan perlengkapan lainnya yang mempunyai manfaat jangka panjang, sehingga dikenai biaya depresiasi. Kecuali tanah tidak akan dikenai biaya depresiasi, karena tanah justru semakin lama akan semakin nilainya semakin tinggi. Kemudian ada investasi jangka panjang, merupakan pembelian aktiva dalam bentuk surat berharga yang tujuannya untuk menguasai perusahaan lain, penumpukan dana, dan untuk tambahan pendapatan. Tadi ada aktiva berwujud, ada aktiva tidak berwujud, yaitu merupakan kekayaan yang melekat pada perusahaan secara keseluruhan dan tidak dapat diidentifikasi secara fisik. Seperti apa? Hak paten, hak cipta, goodwill, dan sebagainya. Dan posisi yang satunya adalah pasifa. Pasifa terdiri dari utang dan modal. Nah, utang sendiri itu adalah jumlah rupiah yang harus dibayar perusahaan kepada pihak luar. Utang terdiri dari utang lancar, utang jangka pendek, atau utang jangka panjang. Utang lancar itu utang yang harus segera dilunasi dalam waktu kurang 1 tahun. Contohnya, utang dagang, utang usaha, utang wesel, utang bunga, utang pajak, itu harus segera dilunasi. Dengan utang jangka panjang itu dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Seperti utang hipotek, utang obligasi, utang beli sewa kapital. Format neraca itu ada rekening, account form ya, yang aktiva sebelah kiri, pasifa sebelah kanan. Kemudian ada berbentuk format laporan ya, report form yaitu aktiva sebelah atas, pasifa di sebelah bawah. Aktiva yang umumnya disajikan secara perbandingan dengan tahun sebelumnya atau neraca komparatif. Ini contoh dari laporan neraca dalam bentuk aktiva di atas, pasifa di bawah, konform. Dia harus balance di antara total aset atau total aktiva dengan total pasifa. Dan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu apa? Penghubung antara laporan rugi laba dengan neraca. Artinya laba atau rugi dan transaksi modal neto masuk laporan perubahan modal sehingga diperoleh modal akhir yang disebut proses tutup buku. Ini laporan modal awal itu contoh dari 3.500.000, kemudian ada keuntungan 1.630.000. Pada tahun tersebut juga diambil oleh pemiliknya pref 1 juta. Sehingga laba akhir dari perusahaan milik Pak Anton ini adalah tinggal 4.130.000, 3.500.000 ditambah 1.630.000 dikurangi 630. Nah, yang ketiga adalah laporan rugi laba. Itu memberikan informasi mengenai kinerja manajemen perusahaan, di mana kinerja diukur dengan laba. Komponen dari laporan rugi laba ada pendapatan, yaitu kenaikan aktiva bersih atau aliran dana masuk ke perusahaan. Pendapatan terdiri dari pendapatan operasional, yang pendapatan yang diperoleh dari perusahaan untuk mencapai tujuan utama. Sehingga kadang makanya biaya dalam usaha perdagangan, pendapatan operasi itu disebut dengan penjualan. Kemudian pendapatan non-operasional, yaitu pendapatan selain dari kegiatan utama. Misalnya pendapatan bunga, dividen, keuntungan penjualan aktiva tetap. Kemudian yang kedua ada untung luar biasa, yaitu pendapatan non-operasional yang sifatnya luar biasa, baik kejadian maupun jumlahnya dan insidentil, tidak setiap saat ada ya. Misalnya perusahaan dapat ganti rugi karena menang dalam perkara pengadilan hak paten. Ada unsur pendapatan, ada unsur biaya.
Biaya yaitu penurunan aktiva bersih atau aliran dana yang keluar. Biaya dapat digolongkan menjadi biaya operasional dan biaya non-operasional. Kemudian ada juga rugi luar biasa. Biaya operasional yaitu biaya karena kegiatan utamanya perusahaan untuk mendapatkan pendapatan operasional. Jadi misalnya usaha kecap ya berarti biaya untuk pengolahan kecap itu berapa? Bisa juga terdiri dari HPP, harga pokok produksi, biaya pemasaran atau penjualan, biaya administrasi dan umum. Harga pokok penjualan juga masuk dalam biaya operasional. Biaya non operasional yaitu biaya yang timbul selain dari kegiatan utama. Seperti tadi kita mendapatkan dari bunga, kemudian mungkin ada kerugian penjualan aktiva tetap, ya ini biaya yang di luar dari operasional. Dan rugi luar biasa ya karena ada musibah, bencana sehingga kita mengalami kerugian. Nah, manfaat laporan rugi laba itu menilai kemampuan perusahaan, menganalisis pendapatan dan biaya di masa yang akan datang, menilai profitabilitas atau rentabilitas perusahaan. Contoh ini ya, laporan rugi laba PT ABC, pendapatannya 4.500.000, biayanya 1.500.000, saluran 2.870.000 sehingga laba operasionalnya 1.630.000. Nah, yang terakhir itu adalah laporan arus kas atau cash flow. Tujuan utama adalah laporan arus kas adalah menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu periode perusahaan selama satu periode. Untuk mencapai tujuan ini, aliran kas diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari investasi, penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan pembelanjaan, penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan usaha. Demikian, jadi ada 4 laporan keuangan, laporan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Demikian materi kali ini mengenai laporan keuangan. Terima kasih atas perhatian kalian dalam kuliah akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.